Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya selaku pembicara satu dari tim pemerintah, maka perkenalkan nama saya Ajeng Ayu Wulandari. Saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Mosi perdebatan kali ini berjudul Dewan ini akan melarang sekolah untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat seperti perundungan, pemakaian narkoba, dan lain sebagainya. Izinkan saya memberitahu kepada Dewan Juri tentang apa saja yang akan saya sampaikan di dalam pidato saya. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada keadaan saat ini yang terkait dengan mosi perdebatan kali ini, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada karakteristik, yang kelima ada cara kerja dalam menangani mosi ini. Izinkan saya memberikan gambaran tentang argumen yang akan saya sampaikan nantinya, yang mana di dalam argumen saya tidak akan setuju mengenai sekolah yang akan mengeluarkan anak-anak yang telah melakukan pelanggaran berat atau melakukan kenakalan remaja. Karena apa? Karena seharusnya sekolah adalah tempat di mana anak-anak itu dididik dan dibentuk karakternya, dan bukan malah melepas tanggung jawab mereka dengan cara mengeluarkan mereka begitu saja. Mari masuk ke dalam ranah argumen saya. Secara keseluruhan, mosi ini berarti mendukung untuk melarang sekolah mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat seperti perundungan, pemakaian narkoba, dan lain sebagainya. Kenapa mosi ini bisa menjadi masalah yang genting? Mosi ini bisa menjadi masalah yang genting karena saat ini yang kita temui di lingkungan sekolah kita tentunya tidak jarang kita melihat banyak anak yang melakukan kenakalan remaja seperti tawuran, narkoba, minum-minuman keras, bahkan melakukan seks bebas. Maka dari itu mosi ini bisa lahir untuk menangani anak-anak yang melakukan kasus tersebut di lingkungan sekolah kita yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak sekolah. Yang pertama, banyaknya anak pelajar yang mulai melakukan hal immoral seperti narkoba dan perundungan. Anak-anak yang melakukan kenakalan remaja ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal. Yang pertama, faktor pertemanan. Mengapa saya katakan demikian? Karena teman membawa pengaruh baik dan buruk kepada setiap orang. Contohnya, jika kita berteman dengan anak yang rajin dan anak yang baik, tentunya kita pasti akan lebih baik lagi dan mengikuti pola mereka belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Namun sebaliknya, jika kita belajar dengan teman yang malas-malasan dan tidak rajin ya, dan sering melakukan kenakalan remaja, otomatis kita akan ikut terseret melakukan hal tersebut, walaupun kemungkinannya sangat kecil untuk kita tidak terseret. Namun sebagian besar yang kita temui saat ini adalah ketika kita memiliki teman tersebut, kita akan ikut terseret dan melakukan hal-hal kenakalan remaja atau hal-hal yang mereka lakukan sebelumnya. Yang kedua, kurangnya perhatian dari orang tua. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa kurangnya perhatian dari orang tua dapat memicu anak untuk melakukan kenakalan remaja, karena anak merasa tidak memiliki orang tua yang harusnya mengatur mereka, yang harusnya membimbing mereka untuk lebih baik lagi dalam belajar. Namun saat ini nyatanya banyak sekali orang tua yang abai terhadap anaknya, mau dia rajin pun atau dia tidak rajin pun sekali, mereka akan biasa saja dan tidak mengatur anak tersebut. Dari yang kita lihat saat ini, orang tua yang seperti itu akan memungkinkan menimbulkan anak-anak yang melakukan kenakalan remaja di masa depan selanjutnya. Karena apa? Karena anak pasti butuh dampingan dan bimbingan dari orang tua. Namun jika orang tuanya sama seperti itu, bagaimana anak akan terus maju ke depannya? Lingkungan sekolah yang buruk. Kenapa lingkungan sekolah yang buruk menjadi salah satu pengaruh terjadinya kenakalan remaja? Karena di dalam lingkungan sekolah itu pastinya terdapat anak-anak yang memang dari sekolah jenjang sebelumnya, contohnya seperti dari SMP, ketika mereka sudah mau masuk ke SMA dan kenakalan remaja itu tidak ditindaklanjuti oleh pihak sekolah, mereka akan terus mengulangnya di jenjang yang selanjutnya, dan pastinya mereka akan mengajak orang-orang lain untuk melakukan hal itu dan menimbulkan korban. Juga di dalam sekolah nyatanya tidak sedikit banyak terjadinya perundungan, di mana itu membentuk mental anak yang tadinya baik. Ketika mereka sudah dirundung, mereka akan terganggu mentalnya, dan ketika mereka sudah tidak ingin dirundung lagi, tentunya mereka akan mencari cara bagaimana agar mereka tidak dirundung. Salah satu cara yang biasa kita temui saat ini adalah dengan mereka bergabung dengan si perundung dan merundung anak lainnya. Jika hal itu terus terjadi dan berulang-ulang, maka kita tidak bisa memberhentikan rantai perundungan yang ada di sekolah ini. Yang kedua, akhirnya sekolah memberikan peraturan untuk mengeluarkan mereka. Pun yang tadi sudah saya jelaskan, jika mengapa hal ini sangat berbahaya jika terus-menerus berlanjut. Dengan adanya ini, tentunya para siswa-siswi ataupun remaja yang dahulu melakukan kenakalan remaja tidak melakukan hal tersebut lagi, karena sekolah sudah tegas menetapkan peraturan kepada mereka untuk berhenti melakukan kenakalan remaja. Keadaan saat ini, peraturan ini sudah mulai digunakan oleh banyak sekolah untuk mengatasi masalah yang ada. Namun ini buruk karena memberikan dampak buruk bagi sekolah. Karena jika sekolah terus dan tetap menetapkan peraturan ini, tentunya jika peraturan ini sudah berjalan lancar, di dalam tersebut terdapat siswa-siswa atau remaja yang melakukan kenakalan remaja, tentunya mereka pasti akan dikeluarkan, karena sudah adanya peraturan ini. Dengan dikeluarkannya mereka, sekolah sudah menjadi kekurangan murid, dan kekurangan murid ini menjadi salah satu turunnya peringkat tiap-tiap sekolah, karena mereka dianggap sekolah yang jelek dan tidak mengeluarkan sekolah yang jelek dan mengeluarkan banyak murid yang bermasalah. Oleh sebab itu kami mendukung MOS ini dengan tujuan untuk membina di mana anak-anak yang sebelumnya telah melakukan kenakalan remaja yang masih bertahan dipertahankan oleh sekolah akan dibentuk karakternya melalui apa? Melalui bimbingan konseling yang ada di sekolah. Nyatanya bimbingan konseling atau BK yang ada di sekolah sangat aman untuk membantu mendidik karakter
karakter anak yang telah melakukan kenakalan remaja. Karena biasanya anak-anak yang melakukan kenakalan remaja kurang perhatian dari orang tua. Maka dari itu guru sebagai orang tua di sekolah bisa membantu membimbing dan memperbaiki karakter mereka. Contohnya jika ada anak yang kurang baik sebelumnya dan ketika mereka sudah dibimbing oleh bimbingan konseling, mereka menjadi lebih baik lagi ke depannya dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan tidak melakukan kenakalan remaja tersebut. Nah, bagaimana sekolah itu melakukan itu? Jika sekolah bisa berhasil melakukan itu, maka sekolah itu akan dicap sekolah yang baik karena berhasil mendidik anak-anak muridnya menjadi lebih baik lagi. Terdapat dua variabel penting yang akan saya karakterisasi. Yang pertama adalah melarang. Akan membuat peraturan pelarangan. Untuk menghadapi hal seperti ini terjadi kenakalan remaja di lingkungan sekolah, tentunya sekolah harus membuat peraturan dan tata tertib yang wajib diikuti oleh seluruh warga sekolah. Seperti apa? Contohnya, tidak boleh melakukan tawuran. Bagaimana kita bisa mengetahui anak itu tidak melakukan tawuran? Biasanya kita tahu tawuran itu akan dilakukan pada malam hari dan dilakukan setelah mereka pulang sekolah, ya kan? Caranya dengan apa? Caranya dengan sekolah menetapkan kebijakan bahwa setiap anak yang sudah sampai rumah harus memberikan foto diri mereka melalui aplikasi kamera waktu, yang mana di dalamnya terdapat waktu, tempat, jam di mana mereka mengambil foto tersebut. Dengan itu sekolah jadi tahu bagaimana dan tempat di mana anak itu berada, dan itu sekolah juga jadi tahu bahwa anak itu memang benar-benar di rumah dan tidak melakukan kenakalan remaja di luar sekolah. Yang B, membuat sanksi bagi yang melanggar. Sekolah akan memberikan sanksi bagi yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Contohnya dengan beberapa syarat. Yang pertama, mereka akan diberikan peringatan terlebih dahulu. Yang kedua, mereka akan dipanggil orang tuanya. Dengan dipanggilnya orang tua, tentunya orang tua akan mengevaluasi kesalahan anaknya, dan di sekolah pun guru-guru akan ikut mengevaluasi kesalahan anaknya dan mendidik anak itu menjadi lebih baik lagi. Kedua, sekolah yang mengeluarkan siswa melakukan pelanggaran berat, seharusnya sekolah tidak mengeluarkan siswa yang telah melakukan pelanggaran berat. Seharusnya mereka mendidik anak itu melalui bimbingan konseling dan yang awalnya menjadi buruk menjadi baik. Dan nyatanya dampak buruk dari pergaulan kenakalan remaja yang mereka lakukan adalah bukan untuk diri mereka sendiri. Nyatanya dampak buruknya terdapat untuk sekolah. Dampak buruk bagi dirinya sendiri adalah selain sekolah yang mendapatkan dampak buruk dari terjadinya kenakalan remaja yang dibuat oleh para siswa-siswi, nyatanya diri mereka sendiri juga mendapatkan dampak buruk dari perlakuan mereka. Contohnya ketika mereka telah melakukan kenakalan remaja yang sifatnya sudah sangat berat seperti narkoba, tawuran, bahkan bisa menghilangkan nyawa seseorang, karena tawuran ini bisa menjadi antar pelajar atau antar sekolah. Biasanya mereka ketika sudah melakukan itu sekolah dan sekolah sudah mengetahui hal tersebut, maka mereka akan langsung dikeluarkan. Dan ketika mereka sudah dikeluarkan, mereka ingin pindah ke sekolah selanjutnya, tentunya sekolah selanjutnya tidak akan mau menerima mereka. Karena apa? Karena mereka sebelumnya telah memiliki catatan hitam atau catatan buruk dari sekolah sebelumnya dan alasan mereka kenapa mereka dikeluarkan. Dan dampak buruk bagi sekolah ketika mereka sudah mengeluarkan anak-anak yang melakukan kenakalan remaja atau anak-anak yang melakukan hal berat lainnya adalah sekolah dicap sebagai sekolah yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Karena sekolah seharusnya adalah mendidik anak-anak untuk memiliki karakteristik yang baik dan juga mendidik karakteristik anak menjadi baik dan juga bertanggung jawab. Dengan mereka melepas begitu saja anak-anak yang tadinya tidak mengetahui bagaimana cara menangani hal tersebut, tentunya mereka pasti akan berdampak buruk lagi jika tidak atau lepas dari kontrol sekolah. Dan jika anak itu sudah di luar dan makin buruk, tentunya orang lain akan bertanya, dari mana asal sekolah kamu? Jika anak itu menyebutkan asal sekolahnya, maka sekolah itu akan dicap jelek oleh masyarakat karena melepas tanggung jawab dalam mendidik. Dan sekolah sendiri adalah bangunan formal yang dibangun oleh pemerintah yang di dalamnya terdapat para pengajar seperti guru dan para siswa, siswi, murid-murid atau anak-anak dari orang tua mereka yang di sekolah dan yang disekolahkan untuk menuntut ilmu. Maka dari itu saya selaku pembicara satu dari tim pemerintah tetap mendukung untuk menolak adanya mosi perdebatan kali ini, karena seharusnya anak yang melakukan pelanggaran berat harusnya dididik untuk menjadi lebih baik lagi dan bukan malah dikeluarkan begitu saja dan sekolah melepaskan tanggung jawabnya. Bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih.